Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Ferdianti Fahma dengan NIM akhir 117. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yaitu Bapak Dr. Sultan Syah SEMAK dan pihak lainnya yang membantu pembuatan video ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis cost volume profit untuk perencanaan laba dan titik impas. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini, perusahaan itu terkadang dituntut untuk mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat dan cepat. Nah, keputusan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek operasional seperti penentuan harga jual, perencanaan laba, pengendalian biaya, serta penentuan tingkat produksi yang optimal. Nah, manajemen ini nantinya membutuhkan alat analisis yang dapat menunjukkan bagaimana biaya, volume, aktivitas, dan profitabilitas bisnis saling terkait agar dapat mengambil keputusan terbaik. Nah, analisis biaya volume laba atau CVP ini adalah salah satu metode analisis yang sering digunakan dalam akuntansi manajemen. Nah, analisis biaya volume dan laba nantinya diperlukan untuk menentukan hubungan langsung antara ketiga faktor tersebut. Nah, manajer ini dapat membuat rencana yang nantinya akan meningkatkan kinerja organisasi dengan memahami secara menyeluruh hubungan antara biaya, volume, dan laba. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa tujuan pembahasan dari analisis CVP ya. Yang pertama itu ada menjelaskan bagaimana konsep dasar, landasan teori, serta komponen utama analisis CVP seperti biaya tetap, biaya variabel, harga jual, margin kontribusi, dan titik impas. Nah, yang kedua itu nantinya kita akan menguraikan langkah-langkah analisis CVP serta perhitungan titik impas atau break even point baik dalam unit maupun nilai penjualan atau rupiah. Nah, yang ketiga menjelaskan analisis laba target untuk menentukan tingkat penjualan yang diperlukan guna mencapai laba yang direncanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih analisis CVP itu. Nah, analisis cost volume profit adalah metode untuk menghitung pengaruh perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap keuntungan guna membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Nah, analisis cost volume profit juga merupakan data keuangan yang sangat krusial bagi perusahaan yang nantinya digunakan untuk mengenali keadaan ekonomi dan bisnis suatu divisi atau departemen dalam menghadapi tantangan. Nah, menurut Hoogren dalam bukunya, analisis volume laba atau CVP ini digunakan untuk meneliti perilaku dan hubungan antara elemen-elemen ini saat terjadi perubahan pada jumlah unit yang dijual, harga jual, biaya variabel per unit, atau biaya tetap suatu produk. Nah, analisis CVP ini menitik beratkan pada 5 elemen, yaitu harga produk, volume produk, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan kombinasi produk yang akan dijual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode hubungan cost volume profit atau CVP. Nah, pada hubungan CVP ini ada 3 metode yang akan digunakan. Yang pertama, metode persamaan. Nah, metode persamaan ini yaitu suatu pendekatan untuk membantu manajer merencanakan keuntungan dengan menghitung berapa sih banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau target laba. Nah, metode ini didasarkan pada laporan laba rugi. Yang kedua, ada metode margin kontribusi.
Nah, metode margin kontribusi yaitu metode perhitungan yang akan menghitung total biaya variabel dari total pendapatan penjualan untuk mengetahui jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Nah, yang terakhir ada metode grafik. Nah, metode grafik ini nantinya akan menggambarkan visual grafik yang menunjukkan hubungan antara total biaya, total pendapatan, dan volume penjualan untuk berdampak pada laba bersih perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa sih margin kontribusi dan apa sih titik impas itu. Nah, baik, saya akan bahas satu persatu dari margin kontribusi dulu. Nah, margin kontribusi ini adalah selisih antara biaya variabel dan penjualan. Nah, analisis margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi biaya variabel yang dapat digunakan untuk menutup biaya tetap dan kemudian menjadi laba selama periode tersebut. Nah, biaya tetap ini ditutup dengan margin kontribusi pertama dan jumlah yang tersisa nantinya akan menjadi laba. Nah, jika margin kontribusi ini tidak cukup untuk menutupi biaya tetap perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian selama periode tersebut. Perusahaan nantinya akan menghasilkan keuntungan atau kerugian jika kontribusi marginnya sama dengan biaya tetap. Nah, biaya variabel total ini adalah jumlah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi atau penjualan. Nah, sedangkan total pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh dari perusahaan, penjualan atau jasa. Nah, selanjutnya ada titik impas atau break even point. Nah, break even point ini adalah kondisi ketika perusahaan tidak memperoleh laba atau menderita kerugian selama operasinya. Jumlah output yang terjual di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Dengan kata lain, titik impas adalah jumlah output yang terjual yang menghasilkan laba operasional. Nah, dalam analisis keuangan dan perencanaan bisnis, titik impas ini adalah titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total, sehingga laba bersih menjadi nol. Dalam situasi ini, perusahaan tidak hanya tidak menghasilkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Nah, titik impas ini dapat dihitung dalam nilai uang atau dalam unit fisik yang sangat penting bagi manajemen karena memberikan gambaran tentang berapa banyak penjualan yang diperlukan agar bisnis tetap beroperasi tanpa mengalami kerugian. Nah, perusahaan nanti juga dapat mengalami keputusan yang baik mengenai harga, volume produksi, dan taktik bisnis lainnya untuk mencapai tujuan keuangan dengan mengetahui titik impas. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan margin of safety dan operating leverage. Nah, analisis margin of safety menunjukkan seberapa besar penjualan yang dapat turun dari jumlah penjualan tertentu di mana perusahaan tidak mengalami kerugian atau dalam keadaan titik impas. Nah, margin of safety ini merupakan batas keamanan bagi perusahaan jika terjadi penurunan penjualan, sehingga perusahaan nantinya tidak akan mengalami kerugian. Nah, margin of safety ini membantu manajer mengetahui apakah nantinya akan mempengaruhi resiko perusahaan untuk mengalami kerugian atau malah sebaliknya. Nah, semakin tinggi margin of safety, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan menghindari kerugian saat penjualan menurun. Sebaliknya, jika margin of safety rendah, maka besar kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, jika margin of safety perusahaan rendah, maka mereka dapat mengantisipasi dengan tingkat penjualan yang lebih tinggi dan tingkat kerugian yang lebih rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operating leverage. Nah, operating leverage
yaitu dampak perubahan biaya tetap terhadap laba operasi ketika perubahan unit yang terjual dan kontribusi margin dikenal sebagai leverage operasi. Nah, operating leverage juga disebut sebagai kondisi ketika seorang manajer dapat memperoleh keuntungan setinggi mungkin hanya dengan meningkatkan penjualan atau menambah aktiva perusahaan. Nah, penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan tingkat laba saat aktivitas penjualan berubah dikenal sebagai leverage operasional. Nah, rasio margin kontribusi terhadap laba operasi dapat digunakan untuk menentukan degree of operating leverage atau DOL untuk tingkat penjualan saat ini. Semakin besar degree of operating leverage, semakin besar pula perubahan dalam penjualan yang mempengaruhi laba operasi. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis CVP. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan analisis CVP. Yang pertama itu menentukan volume penjualan, di mana kita harus mencari total unit penjualan dan pendapatan per hari dengan rumus penjualan rata-rata per hari dikali dengan harga jual per unit. Nah, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh setiap hari berdasarkan jumlah unit yang berhasil dijual. Nah, hasil dari perhitungan ini menjadi dasar awal dalam melakukan analisis karena menunjukkan kinerja penjualan harian. Nah, selanjutnya kita akan mencari total unit penjualan dan pendapatan per minggu dengan rumus penjualan rata-rata per hari dikali dengan 7 hari. Perhitungan ini nantinya bertujuan untuk memperkirakan total penjualan dalam satu minggu dengan mengetahui penjualan mingguan. Pelaku usaha dapat melihat pola penjualan dalam jangka pendek serta mengevaluasi kestabilan pendapatan. Nah, masih dengan menentukan volume penjualan, yang selanjutnya mencari total unit penjualan dan pendapatan per bulan dengan rumus penjualan rata-rata per hari dikali 30 hari. Perhitungan ini digunakan untuk memperoleh gambaran penjualan dalam satu bulan. Data bulanan itu penting karena sering digunakan sebagai dasar perencanaan keuangan seperti pengeluaran operasional dan target penjualan. Nah, selanjutnya mencari total unit penjualan dan pendapatan per tahun atau 365 hari. Nah, dengan rumus total unit penjualan per hari dikali dengan 365 hari. Nah, perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui total penjualan dalam satu tahun. Informasi ini sangat penting untuk analisis jangka panjang, termasuk dalam menilai perkembangan usaha dan estimasi laba tahunan. Nah, setelah menentukan volume penjualan, selanjutnya kita akan merinci pembiayaan. Pada tahap ini, semua pengeluaran yang terkait dengan operasional bisnis diakui dan dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, yaitu biaya tetap. Nah, sewa, gaji tetap, dan penyusutan adalah contoh biaya tetap. Nah, biaya tetap sendiri yaitu pengeluaran yang jumlahnya sebagian besar konstan meskipun terjadi variasi dalam output atau volume penjualan. Nah, yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel ini termasuk harga bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, biaya variabel ini adalah pengeluaran yang bervariasi secara langsung dengan volume produksi atau penjualan. Nah, setelah dilakukan pengelompokan, seluruh biaya tersebut nantinya dihitung untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Tahap ini tuh penting karena menjadi dasar dalam perhitungan laba, analisis, dan titik impas. Nah, setelah merinci pembiayaan, selanjutnya kita menghitung titik impas dan margin kontribusi. Dalam menghitung titik impas dalam unit, rumusnya biaya tetap dibagi penjualan per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, jumlah minimal unit yang harus terjual agar perusahaan memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian dihitung menggunakan metode ini. Dengan mengetahui titik ini, pelaku usaha dapat menentukan target penjualan yang harus dicapai. Nah, selanjutnya menghitung margin kontribusi per unit dengan rumus harga jual per unit
harga jual dan biaya variabel per unit ditunjukkan oleh margin kontribusi. Angka ini menunjukkan bagaimana setiap unit produk berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan dan membayar biaya tetap. Masih dengan menghitung titik impas dan margin kontribusi. Selanjutnya, menghitung rasio margin kontribusi dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi dari setiap rupiah penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan penjualan dalam menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan. Nah, selanjutnya menghitung titik impas dalam rupiah dengan rumus total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, perhitungan ini nantinya digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan dalam bentuk rupiah yang harus dicapai agar usaha berada pada kondisi impas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menetapkan target pendapatan minimum. Nah, setelah menghitung titik impas dan margin kontribusi, selanjutnya kita menghitung margin of safety dalam rupiah dengan rumus penjualan saat ini dikurangi dengan penjualan mencapai BIP rupiah. Nah, selisih antara penjualan aktual dan penjualan pada titik impas ditunjukkan oleh margin of safety. Angka ini menunjukkan seberapa besar penjualan perusahaan dapat turun sebelum mengalami kerugian. Nah, tingkat keamanan bisnis meningkat seiring dengan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya kita menghitung margin of safety dalam rupiah dengan rumus margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Nah, perhitungan ini digunakan untuk melihat tingkat keamanan usaha dalam bentuk rasio atau persentase. Nah, rasio ini nantinya memberikan gambaran umum tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pendapatan di tengah penurunan penjualan. Nah, nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi usaha yang lebih stabil dan aman. Selanjutnya, penerapan CVP dalam pengambilan keputusan. Nah, salah satu alat penting yang digunakan bisnis untuk memahami hubungan antara pengeluaran, volume penjualan, dan keuntungan adalah analisis biaya volume laba atau CVP. Menemukan titik impas atau titik di mana total pendapatan bisnis sama dengan total biaya dan tidak ada keuntungan maupun kerugian. Ini adalah salah satu kegunaan utama CVP. Nah, manajer ini perlu mengetahui titik impas untuk menghitung volume penjualan minimum yang dibutuhkan untuk membayar semua pengeluaran. Nah, kesimpulan akhirnya yaitu analisis cost volume profit atau CVP adalah sebuah alat penting dalam akuntansi manajemen yang nantinya membantu memahami bagaimana biaya, volume penjualan, dan laba perusahaan berhubungan satu sama lain. Manajemen dapat mengetahui bagaimana tingkat keuntungan yang diperoleh akan dipengaruhi langsung oleh perubahan harga penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan jumlah penjualan melalui analisis ini. Kontribusi margin adalah komponen utama analisis ini yang menunjukkan kemampuan setiap unit produksi untuk memberikan kontribusi untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Selain itu, untuk memastikan bahwa bisnis tidak mengalami kerugian, baik dalam satuan maupun nilai rupiah, konsep titik impas juga dikenal sebagai break-even point, yang itu sangat penting. Konsep ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perencanaan bisnis. Untuk menilai tingkat risiko dan stabilitas perusahaan, analisis CVP ini juga dilengkapi dengan ide margin keamanan dan kekuatan operasional. Nah, margin of safety ini adalah perbedaan antara penjualan aktual dan penjualan pada titik impas yang menunjukkan seberapa besar penurunan penjualan yang masih dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan kerugian. Nah, semakin tinggi nilai margin of safety, maka semakin aman kondisi bisnis dalam menghadapi wilayah pasar. Sayangnya, kekuatan operasional itu menunjukkan sejauh mana sih perubahan dalam volume penjualan akan mempengaruhi keuntungan bisnis. Nah, tingkat kekuatan operasional yang tinggi menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam penjualan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keuntungan bisnis sehingga perusahaan
perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola struktur biayanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.